Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya tentunya pengen ucapkan dulu selamat Hari Raya Imlek untuk kalian-kalian yang merayakan Gongxi Facai, atau misalnya orang-orang di sini sebutnya Xinjia Jui. Dan karena hari ini Hari Raya Imlek, saya pengen adakan giveaway angpau untuk para subscriber saya. Yang caranya gampang banget. Jadi di sini akan ada 2 angpau yang saya bagikan masing-masing Rp500.000 untuk para pemenangnya. Angpau pertama akan saya kasih ke orang-orang yang memberikan komentar terbaik di post Instagram terbaru saya. Jadi caranya untuk ikuti giveaway ini, pertama tentunya kalian like dulu dan subscribe ke channel ini. Like video ini dan subscribe ke channel ini. Kemudian yang kedua stepnya kalian lakukan follow Instagram saya yang sudah saya sediakan linknya di kolom description di bawah. Oke, kemudian kalian like dan komentar sekreatif mungkin seputar Imlek pastinya ya guys, ke post Instagram terbaru saya. Nanti saya akan pick salah satu komentar terbaik di post Instagram terbaru saya untuk dijadikan pemenang. Tentunya harus kalian like juga postnya ya guys. Dan itu adalah pemenang pertama. Angpau pertama akan saya kasih ke komentar terbaik di post terbaru Instagram saya. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat angpau kedua, kalian juga bisa memberikan story terbaik. Atau kalian ikutan event story terbaik. Caranya gimana? Kalian tinggal buat story di Instagram kalian tentang kenapa kalian menyukai channel saya. Apa yang kalian suka ini dari channel saya, kalian tinggal buat di story IG kalian semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Dan kalian tinggal nanti tag saya, kemudian kasih hashtag angpau dari Hansen Lo. Dan saya akan pick juga pemenangnya dari story yang paling menarik, paling kreatif. Dan kalian masing-masing bisa mendapatkan Rp500.000. Pemenangnya nanti saya akan umumkan di grup Telegram saya, yang juga bisa kalian follow atau join di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Jadi langsung aja ikutan, siapa tahu kalian menjadi pemenangnya dan kalian akan mendapatkan angpau dari saya. Oke? So, itu adalah soal giveaway-nya. Sekarang kita masuk dulu ke videonya. So, seperti yang tadi disampaikan juga kemarin guys, kita expect adanya volatilitas terjadi di market semalam dan kita persis mendapatkan hal tersebut. Oke? Jadi kita mendapatkan adanya sedikit rally di Bitcoin dan kita berada di kurang lebih angka 38.000 sekarang. So, kita sekarang akan mulai dulu dari CoinMarketCap. Oke, kita mulai videonya sekarang. Dan secara global market cap crypto berada di angka 1,76 triliun dolar atau naik 5,06%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 38.500-an, Ethereum 2.732, BNB 380, Cardano 1,05, Solana 103 dolar, XRP 0,62, Terra Luna 52 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 19,39 dolar. So, per hari ini kita tentunya melihat market dalam keadaan yang cukup baik gitu ya, kenaikannya ranging antara 2 hingga 14 bahkan 17-18%. Terra Luna adalah top performer hari ini dengan kenaikan 18,02% ke 52,48 dolar. So, itu adalah sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan is the bottom in institutional crypto funds record second week of inflows. Jadi ini adalah pastinya juga pertanyaan di sebagian besar benak para investor kripto ya. Apakah bottomnya sekarang udah terjadi? Alias apakah 33.000 itu adalah bottom sementaranya? Oke, dan kita akan mendapati relief rally atau bahkan reversal. Tidak ada yang tahu, cuman untuk sementara tentunya kita ada mendapati indikasi yang baik gitu kan. Nah, di sini disebutkan institutional crypto funds record second week of inflows. Jadi para investor institusi itu kembali memperlihatkan minat gitu ya di harga Bitcoin yang sekarang, dengan di sini dikatakan digital asset investment product saw 19 million worth of cumulative inflow last week according to CoinShares. Bitcoin and multi-asset funds led the gains with 22 million and 32 million worth of inflows respectively. Jadi kita melihat adanya inflow di
minggu ini sebesar 19 juta dolar dari para investor institusi dan dibelikan ke Bitcoin. Tentunya ya ini adalah sebuah sentimen yang positif gitu ya, di mana para investor institusi juga udah mulai start masuk lagi ke market. Setelah kalau misalnya kita perhatikan di sini penjelasannya, digital asset product have seen heavy outflow since December. Jadi semenjak Desember itu sebenarnya para investor institusi itu ada yang start untuk jualan Bitcoin-nya gitu kan, dan baru mulai lagi melakukan akumulasi di 1-2 minggu ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi sentimen market, tentunya kita masih dalam keadaan yang extreme fear, belum banyak yang berubah gitu ya. Bahkan kita udah di area extreme fear ini selama berbulan-bulan guys. Oke, jadi ya ini hanya sebagai update saja untuk kalian soal sentimen di market. Kemudian di sini juga ada satu lagi yang menyebutkan no signs of Bitcoin has bottom as data warns Bitcoin price downtrend continuing. Jadi tentunya tidak semua ya setuju bahwa Bitcoin sudah menemukan bottomnya, dan masih juga banyak kok orang-orang mengatakan bahwa ini hanya sekedar bull trap, ini hanya sekedar real rally, kita akan kembali mendapati Bitcoin down dan mungkin bisa menembus di bawah 30.000. Nah, salah satu analis di sini mengatakan bahwa area yang perlu kita klaim adalah di sekitaran 38.000 sekarang ya. Karena 38.000 itu adalah area di mana para trader udah mulai start interested lagi. Oke. Sub 38.5k not that much interested in any long entries unless higher time frame bullish divergence play out. 37.5k is the first minimal step. Jadi sebelum kita bisa reclaim lagi area-area ini, menurut sang analis yang namanya Michael van de Poppe, itu kemungkinan trader belum tertarik gitu ya untuk masuk lagi ke market sebelum kita reclaim area 38.500 dan 37.500, which is hari ini kita sebenarnya udah melihat ya Bitcoin mampu naik lagi ke angka 38.500an kurang lebih, namun belum tentu kita mampu close di area tersebut gitu ya. Kita harus lihat lagi nanti closingnya seperti apa. Dan juga ada yang mengatakan mereka juga masih expect ada ranging movement di Bitcoin, alias ya kita masih sideways saja, bolak-balik di sekitaran area 27.000 dan 38.000. Dan menurut si Well Map di sini, dia menggambarkan nih area-area support para whale, alias sepertinya udah pernah dibahas juga ya guys di beberapa video sebelumnya, area-area mana aja sih gitu ya yang kira-kira diminati oleh para paus untuk start membeli gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari segi Well Map-nya, area-area yang paling signifikan itu paling dekat adalah di 34.000. Oke. Kemudian di 47.000. Dan di 27.000, 57.000, 63.500 dan 19.000. Jadi ini adalah area-area di mana secara historis ketika kita menyentuh angka-angka ini, itu ada aktivitas para paus yang cukup tinggi. Oke, jadi itu menunjukkan adanya minat gitu ya dari para paus di angka-angka seperti ini. So, kalau misalnya kita katakanlah nih kembali membuat lower low, maka kita bisa expect dari segi well map-nya, maka next area major support untuk para paus itu ada di sekitaran 27.000. Oke, sedangkan area yang di atasnya ya bisa jadi providing some resistance atau menjadi area major resistance, yaitu di sekitaran 47.000. Gitu ya. Jadi itu adalah kedua angka yang mungkin kita bisa pantau untuk sekarang. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat angka 47.000 ini ya sejalan dengan area major resistance memang ya. Di sekitaran 47.000 sampai 48.000 itu memang area major resistance. Tapi kalau di area supportnya di sini 27.000 sebenarnya tidak sejalan ya, karena kalau di chart kita melihat area supportnya itu lebih ke area 29 sampai 30.000. Oke. Next. Bitcoin price down 20% so far in 2022 after worst January since 2018. Jadi bulan Januari kemarin kita down 20%. Oke. Dan itu adalah Januari yang terburuk semenjak tahun 2018 gitu ya. Jadi kan kita udah sempat ngelihat juga nih, ini ada tabelnya, kalender lah gitu ya, yang menunjukkan setiap bulan itu gain yang dihasilkan oleh Bitcoin itu berapa sih. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, memang
secara historis ya, bulan Januari itu bukan bulan yang terlalu baik gitu untuk Bitcoin. Karena dari tahun 2013 hingga sekarang, itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 6 dari total 10 kali. Berarti lebih dari 50% itu rata-rata merah. Gitu ya, dan memang angkanya juga rata-rata cukup besar, ada yang 33%, 14%, 25%, dan 2022 kita mendapati 20% correction. Dan di Februari tentunya kita ada kedapatan berita baik gitu ya. Dimana kalau dari data historisnya dari tahun 2013 hingga sekarang kita hanya mendapati 2 tahun itu bulan Februarinya merah. Sisanya itu hijau semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. 7 dari 9 kali itu kita mendapati bulan yang hijau Februari di tahun 2013 sampai 2021. Oke, dan seperti yang saya sudah sampaikan juga, kalau misalnya kalian notice, memang biasanya akhir quarter itu yang tidak terlalu baik ya untuk Bitcoin. Maret, kalau misalnya kalian perhatikan, Juni, September, Desember. Oke, rata-rata itu mendapati bulan merah yang cukup banyak ya. Jadi akhir-akhir quarter itu biasanya memang typically tidak terlalu baik untuk Bitcoin. Sedangkan yang bulan-bulan baiknya, biasa itu kalau kalian perhatikan, Februari, kemudian April juga termasuk ya. Kemudian Juli juga oke, dan Oktober. Ya, sisanya ya normal lah kayak November ya, mix gitu ya. Kita mendapati ada 6 kali hijau, kemudian 3 kali merah, dan lain sebagainya. Jadi apakah menurut kalian kali ini kita akan mendapati lagi surprise dengan dimana Februari kita juga akan mendapati bulan merah? Ataukah kita hari ini atau bulan ini akan mendapati bulan yang hijau dan kita bisa mendapati gain 2 digit? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah data on-chain pastinya. Ini adalah Bitcoin Exchange Balances. Ini dari Glassnode. Dan kalau misalnya dijabarkan di sini, maka kita bisa memperlihatkan bahwa kali ini yang terjadi itu memang beda dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Glassnode. This is very different in character compared to May 2021, where exchanges had 164k Bitcoin in net inflow. Jadi kalau misalnya kita melihat yang histogram orange ini menurun, itu berarti outflow. Outflow itu berarti total koin yang keluar dari exchange. Sedangkan inflow itu berarti total koin yang dimasukkan ke exchange. Ketika ini meningkat berarti banyak sekali orang memasukkan Bitcoinnya ke exchange. Ketika ini menurun maka artinya banyak sekali orang-orang yang menarik Bitcoinnya keluar dari exchange. Nah kalau misalnya dibandingkan nih, Glassnode juga mengatakan kalau dibandingkan, kita melihat ada kenaikan yang terus-menerus terjadi di balance on exchanges dari bulan April hingga bulan Juni. Oke, dan ini membuat harganya drop parah. Dan itu adalah hal yang wajar. Berarti kenapa? Karena memang pada saat itu banyak sekali orang udah mendepositkan Bitcoinnya ke exchange dan biasanya memang untuk dijual. Tetapi kalau kalian perhatikan sekarang, walaupun kita udah mendapati penurunan yang terus-menerus, bahkan kurang lebih persentasenya sudah mirip dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin, tetapi dari segi balance on exchanges, kita malah mendapati outflow. Oke, semenjak all time high kemarin sampai sekarang, kita ada melihat 42.900 Bitcoin yang dikeluarkan dari exchanges. Oke, atau pengurangan sebesar 13,55%. Jadi itu angka yang besar banget guys. Oke, 42.000 Bitcoin semenjak bulan November sampai sekarang itu keluar dari exchange. Dan so far kita masih melihat tren tersebut berlanjut. Oke, alias kita sampai hari ini pun masih melihat Bitcoin balance on exchanges masih terus-menerus mengalami penurunan. Illiquid supply kalau misalnya kalian perhatikan in the other hand juga masih mengalami kenaikan. Massive bullish divergence between Bitcoin price and illiquid supply. Holders are accelerating their buys, probably nothing dari Bitcoin achieve. Jadi sekali lagi guys, ini adalah bullish divergence, massive bullish divergence between Bitcoin price and illiquid supply. Jadi divergence itu pada intinya ya perbedaan ya guys, perbedaan yang terjadi dari data on-chain data on-chain dibandingkan dengan harga Bitcoin, di mana harga Bitcoin itu terus-menerus ditekan turun. Oke, sedangkan illiquid supply itu terus-menerus naik.
Alias sekali lagi, orang-orang sekarang itu kebanyakan membeli Bitcoin ya, kemudian ditarik keluar dari exchange dan di hold. Jadi tidak lagi liquid gitu, tidak lagi bisa diperjualbelikan di exchange karena sudah tidak liquid karena sudah ditaruh di cold wallet masing-masing. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Tentunya ada yang versi bearish, ada yang versi bullish juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi data on-chain, itu rata-rata memang kita tidak bisa mengubah fakta bahwa kita melihat data on-chain sekarang dalam keadaan yang masih bullish gitu ya. So, sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari monthly chart hari ini guys. Oke? So, di monthly chart hari ini kita melihat kemarin kita udah close ya candle bulan Januari. Seperti yang sudah saya sampaikan juga, kenapa saya expect ada volatilitas terjadi karena kita mendapati pasar saham US baru buka lagi hari Senin. Kedua, kita juga mendapati closing monthly candle. Yang kalau misalnya kalian perhatikan, kita closing monthly candle bulan Januari itu dalam keadaan candle indecision. Oke, alias kita awalnya itu mendapati ada push dari para bear, tetapi para bull di akhir bulan itu melakukan perlawanan di sini. Oke, jadi indecision, market masih bingung gitu, mau arahnya kemana. Dan sekarang kita juga berarti masih valid gitu ya, berada di pattern yang namanya running flat. Yang typically adalah pattern bullish gitu ya. Ini adalah probabilitas guys. Kemungkinannya ada bahwa kita mendapati running flat. Oke. Running flat itu bentuknya seperti ini guys. Nah. Oke. Kalau flat biasa kan modelnya kayak gini ya. Nah, ini flat biasa. Oke. Tapi ini namanya running flat. Dan ini baru sekedar asumsi ya guys. Tentunya kita belum mendapati indikasi yang jelas bahwa ini memang benar-benar adalah running flat karena ya masih terlalu prematur menurut saya. Dan titik invalidasinya tentunya akan berada di sekitaran sini. Kalau kita udah break dari trendline di sini, maka running flatnya sudah tidak lagi valid. Oke. Dan apabila kita malah mampu breakdown dari angka 30.000, maka yang valid adalah apa? Double topnya di sini. Yang merupakan pattern bearish. Namun kalau menurut saya, walaupun double topnya ini valid gitu ya, kita tidak mungkin akan bisa mencapai target teknikalnya. Karena kalau misalnya itu terjadi, maka Bitcoin akan nyampe di harga minus nih guys. Jadi nggak masuk akal ya. Jadi ya walaupun double top, kita akui itu memang pattern bearish, tetapi harusnya target teknikalnya tidak akan pernah tercapai. Dan itu adalah monthly chart gitu ya. Nah, kita sekarang zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di chart yang satunya ya. Oke, jadi ini kita masuk ke time frame 4 hour chart. Dan seperti yang saya juga udah sampaikan kemarin guys, kalau misalnya nih kita mampu reclaim lagi area major resistance di sini, saya akan flip lagi ke arah bullish untuk short term. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame lagi yang lebih kecil, kalian akan menemukan bahwa kita kemarin mencoba sekali gitu ya untuk kembali breakout ke atas, namun tidak berhasil attempt pertama kali, dan attempt kedua itu kita mendapati breakout yang valid. Oke, dan sekarang kita udah berada lagi di area 38.400-an. So, ini tetap menjadi area yang perlu kita pantau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin berada di bawah di sini, ya saya katakan short term saya lebih ke arah bearish selama kita belum reclaim area 37.500. Tapi kalau kita udah mampu menembus lagi dan reclaim area tersebut, saya akan flip ke arah bullish. Oke, dan saya katakan juga bahwa untuk next movementnya mungkin kita bisa menggunakan trendline yang tercipta di sini. Oke, dan so far kita sepertinya juga udah mampu break dari area tersebut. Maka kalau ditanya next targetnya sebelah mana kok? Nah, kalau misalnya kita mampu break lagi dari high di sini, ini kan high sebelumnya ya. Dan kita sepertinya juga lagi nge-retest area tersebut, area high sebelumnya di sini. Nah, kalau kita sampai mampu break di sini, maka next target tentunya akan ada di sekitaran 39.500. Ini persis juga major trend line-nya yang tercipta di 4 hour chart. Oke, kalau kalian perhatikan, ini adalah trend line besarnya di 4 hour chart. Oke, dan ini juga bertepatan dengan next area major resistance yang juga berada di sekitaran 39.000 sampai 40.000 dolar. Oke, jadi tentunya
kalau misalnya nih kalian ada sempat melakukan short term trading dan kalian mungkin buy Bitcoin di area manapun di sekitaran sini, dimanapun itu kalian buy-nya, ya kan? Ketika kita nanti udah revisit ke area 39.500 sampai 40.000, saran saya adalah kalian sudah harus menggeser minimal ya, kalian harus sudah menggeser stop loss kalian ke area entry untuk menghindarkan resiko kita kembali mendapatkan rejection dan kita malah kembali membuat lower low. Tapi tentunya apabila kita mempunyai momentum yang cukup dan kemudian kita blast through atau menembus trendline di sini sekaligus menembus area resistance di sini, tentunya ini adalah berita yang sangat baik karena berarti sekarang kita mendapatkan ada sebuah indikasi bahwa kita kemungkinan bisa break dari structure bearish di sini. Indikasi pertamanya tentunya adalah break dari trendline di sini, ya kan? Akan lebih baik lagi kalau kita mampu break dari lower high sebelumnya yang akan berada di sekitaran 43.000 di sini. Oke, jadi kalau untuk mendapatkan relief rally yang besar-besaran, maka kita bisa expect dulu Bitcoin untuk break dari trendline di sini minimal. Oke, ini adalah indikasi pertama yang cukup baik. Yang kedua, kalau kita juga mampu break dari lower high sebelumnya yang harusnya berada kurang lebih di sekitaran sini. Nah, ini juga kita udah mendapatkan indikasi yang cukup baik bahwa kita sepertinya pengen break dari structure bearish-nya. Dan kalau ini terjadi, kita tinggal tunggu saja retracement-nya. Oke, mungkin retracement ke arah 0,382 atau 0,5. Dari sana mungkin kita bisa menunggu break dari trendline-nya dan kita mungkin bisa join untuk Bitcoin gitu ya. Jadi itu adalah beberapa skenario bullish-nya. Nah, titik invalidasinya di mana? Sekali lagi, titik invalidasinya adalah di trendline ini guys. Selama kita berada di atas trendline ini, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelum-sebelumnya, secara midterm saya masih dalam keadaan bullish. Oke? Jadi kalau misalnya kita masih berada di atas trendline ini, saya masih dalam keadaan bullish. Tapi kalau misalnya kita udah mampu lagi break dan close di bawah trendline ini, maka saya akan flip ke arah bullish. Karena kalau ini yang terjadi, maka kemungkinannya, probability-nya cukup tinggi, kita akan bisa untuk revisit ke arah low sebelumnya, atau bahkan menembus low tersebut dan menuju lagi ke next major support berikutnya. Jadi jelas ya guys ya, untuk hari ini outlook-nya terlihat cukup bullish so far. Di 15 minute chart juga kita melihat ada semacam move yang sangat meyakinkan gitu ya. Kita mendapati semacam V-shape recovery di sini. Dan kita sekarang masih sedikit tertahan di area high sebelumnya. Oke, berkali-kali kita juga mencoba break di sini, coba break, belum berhasil. Di sini juga kita coba, belum berhasil, belum berhasil. Dan ini kalau kita break, maka next targetnya ada di 39.500 dan 40.000. Itu sebagai area berikutnya yang perlu kita perhatikan. Oke, so itu aja sih hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen ikutan event angpaunya tadi, yang perlu kalian lakukan cukup simple aja. Pertama, subscribe dulu channel ini, kemudian kalian like, dan kemudian kalian follow Instagram saya, kalian komentar dan like di post terbaru saya hari ini di Instagram saya. Komentarnya seputar Imlek saja, yang paling menarik akan saya pick dan memenangkan Rp500.000. Dan juga kalian bisa ikuti event untuk story-nya. Kalian buat story sekreatif mungkin, semenarik mungkin tentang kenapa kalian suka dengan channel saya. Kemudian tag saya dan kasih hashtag angpau dari Hansen Law. Dan saya akan pick juga pemenangnya di sana, dan kalian yang jadi pemenang masing-masing akan mendapatkan Rp500.000. Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.